Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai warrant terstruktur ya. Jadi beberapa hari ini ya, sebenarnya beberapa waktu yang lalu ya, mengenai isu penerbitan warrant terstruktur ya. Ada 3 saham, yaitu Adaro, BBRI, dan Unilever ya, yang diterbitkan oleh Sekuritas RHB. Jadi memang sebelumnya di grup saya ada member yang tanya, Pak Sunar, kira-kira warrant terstruktur itu menguntungkan atau tidak, beli atau tidak gitu ya. Jadi waktu itu saya jawabnya, saya biasanya jarang banget ya kalau trading warrant atau beli saham warrant, biasanya saya hampir nggak pernah ya. Saya dapatnya warrant itu biasanya pada waktu saham IPO yang saya beli, biasanya saya dapat bonus warrantnya, tapi nggak lama saya jual ya, saya sudah sebutkan sebelumnya. Nah, itu jawaban saya selalu lebih baik jangan ya, kalau Anda nggak tahu mengenai warrant, apalagi warrant terstruktur. Mungkin Anda hanya iming-iming, Pak Sunar itu belinya murah loh investasinya, terus keuntungannya bisa berkali-kali lipat ya, seperti itu ya. Jadi saran saya sih jangan beli saham warrant terstruktur ya, kalau Anda belum paham benar ya apa itu dan bagaimana cara kerjanya, terus keuntungannya dari mana, perhitungannya bagaimana, lebih baik Anda jangan beli ya. Jadi sebenarnya sudah banyak sih video di YouTube mengenai warrant terstruktur ya. Saya di sini buat untuk menunjukkan lebih detailnya ya mengenai apakah nanti bakalan cuan Pak Sunar kalau kita beli ya, seperti itu ya. Katanya sih itu buat investor katanya gitu ya. Tapi saya nanti akan jelaskan lebih detail apakah memang benar untuk investor. Statistiknya itu yang paling penting ya. Kita harus paham ya. Jadi saya terlebih dahulu menjelaskan singkat aja mengenai warrant terstruktur ya. Jadi saya nggak, intinya video ini bukan mengenai penjelasan apa itu warrant terstruktur, enggak ya. Saya lebih ke jangan beli ya kalau misalnya Anda nggak paham perhitungannya ya, seperti itu ya. Jadi supaya Anda jelas, ini kira-kira saya beli itu cuannya di mana, bagaimana cuannya, perhitungannya bagaimana gitu ya. Karena ada yang video influencer yang buat ya, memang view-nya banyak ya, 15.000 ya saya lihat ya. Tapi yang dia katakan itu ada satu yang terlewatkan ya. Jadi nanti saya akan bahas ya. Supaya nanti Anda jangan tiba-tiba setelah nonton itu langsung beli gitu. Wah, untungnya banyak Pak Sunar. Belum tentu ya, ada hitungannya yang terlewatkan oleh dia ya. Jadi nanti saya akan bahas. Saya ganti dulu window-nya. Jadi pemahaman dari warrant terstruktur. Jadi warrant itu apa sih ya? Jadi semacam opsi ya, atau istilahnya bahasa Inggrisnya itu option ya. Jadi warrant terstruktur, kalau kita lihat di sini, bentar ya, saya ganti slide-nya. Itu adalah semacam instrumen perdagangan di mana kita itu mempunyai hak untuk membeli suatu saham di harga tertentu yang telah ditentukan pada waktu tertentu ya, atau sebelum tanggal tertentu. Jadi itu warrant terstruktur, terutama yang call ya. Jadi saya bahasnya yang call karena aksi korporasi, bukan aksi korporasi sih, ini kayak instrumen yang disediakan oleh RHB ya. Itu dia menawarkan warrant terstruktur call untuk 3 saham ya, yaitu Adaro, BBRI, dan Unilever. Ini sudah jelas ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bagaimana cara menentukan nilainya. Nah, underlying itu adalah salah satu penentu paling penting dari harga warrantnya ya. Jadi warrant itu biasanya mengikuti pergerakan harga saham induknya. Biasanya, tapi nggak selalu ya, seperti itu ya. Kemudian yang paling penting adalah harga pelaksanaannya atau harga strike-nya, seperti itu ya. Jadi harga pasti di mana investor tersebut dapat membeli saham tersebut ya pada saat kadaluarsa. Tapi untuk warrant struktur ini, Anda tidak perlu menyediakan uangnya untuk membeli harga sahamnya di harga pelaksanaannya. Nanti langsung dihitungkan ya pada saat tanggal jatuh temponya, nanti Anda bisa langsung dapat. Kalau misalnya in the money ya, kalau out of the money ya Anda nggak dapat apa-apa ya, seperti itu ya. Kemudian perlu kita perhatikan adalah volatilitasnya. Kita lihat sentimennya. Jadi warrant terstruktur ini kalau saya lihat sih naik turunnya lebih ke sentimennya ya. Kalau makin banyak sentimen positifnya ke depannya, ya itu kemungkinan harganya akan terkerek naik ke atas. Kecuali ada bandar yang dia menaikkan harga sahamnya ya, memainkan ya, kurang lebih seperti itu ya. Volatilitasnya dia mainkan karena untuk warrant terstruktur ini nggak ada ARB, nggak ada ARA, nggak ada ya. Jadi batasnya memang Rp1 ya, yang paling bawah ya. Batasnya maksimumnya sampai dengan harga pelaksananya seperti itu ya.
Jadi kita jangan salah paham ya seperti itu ya. Kemudian dividen kita nggak dapat, jadi nggak dapat dividen ya seperti itu ya. Yang lain-lainnya suku bunga saya rasa sih untuk yang warrant terstruktur ini nggak seberapa pengaruh ya seperti itu ya. Kemudian lain-lainnya yang disebut premi ya. Jadi kita harus tahu mengenai premi. Apa sih premi? Jadi kalau kita perhatikan, saya ganti slide-nya ya. Di RHB Sekuritas, sebentar ya, saya coba ganti slide-nya. Sebentar. Jadi ini screenshot-nya di Sekuritas Miraset ya. Jadi saya lihatkan ya. Jadi ini warrant terstruktur itu kita bisa lihat informasinya kalau pakai Miraset itu di menu 0900 ya. Jadi ada 3 di sini. Nah, kita lihat warrantnya rasionya 3:1. Artinya 3 warrant akan mendapatkan 1 lembar sahamnya ya, seperti itu, haknya ya, seperti itu ya. Dan harga pelaksananya atau exercise-nya itu untuk Unilever di 4850, untuk BBRI di 4800, untuk Adaro di 4350. Dan untuk harga warrantnya inisialnya itu untuk, sebentar saya lihatkan ya. Jadi untuk Adaro harga inisial warrantnya 298, BBRI harga inisialnya 342, untuk Unilever harga inisialnya 370. Harga pelaksanaannya 4350 untuk Adaro, BBRI 4800, Unilever 4850 ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini startingnya trading periodnya tanggal 19 September 2022 sampai dengan 13 Juni 2023, sampai dengan tahun depan ya trading periodnya untuk warrantnya. Maturity-nya tanggal 13 Juni 2023, kemudian exit-nya tanggal 19 Juni ya. Jadi kita nggak perlu menyediakan uang untuk menebus harga ini ya, price-nya ini nggak perlu ya. Nanti langsung dihitungkan, ada rumusnya, saya akan bahas. Pertama saya akan balik lagi ke itu ya, tadi ya, slide-nya dari website-nya dari RHB ya. Nanti saya kasih link-nya ya untuk website-nya di sini ya. Jadi saya balik lagi di sini. Sebentar. Memang jamnya sekarang malam ya, jam 9.07 ya, tanggal 19 September ya. Jadi mungkin otak saya agak lambat. Ditunggu ya sebentar ya. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini perhitungannya, di sini kita kenalkan dulu yang berikutnya istilahnya ya. Jadi ada istilahnya itu in the money, at the money, atau out of the money ya. Mungkin ada sudah nonton juga di video yang lainnya. Jadi in the money itu artinya ini, sebentar ya, di sini kelihatan, di sini lebih jelasnya di sini ya. Ini ya, skenario-nya ada 3, in the money, at the money, atau out of the money. Jadi harga penyelesaiannya itu adalah harga dari rata-rata 5 hari sebelum harga kedaluarsanya, sebelum tanggal kedaluarsanya. Jadi kalau tanggal kedaluarsanya untuk warrantnya itu kan di tanggal 19 Juni 2023 ya. Jadi nanti harga penyelesaiannya itu rata-ratanya dari tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ya. Harga rata-rata penutupannya seperti itu ya. Jadi itu yang dihitungkan. Yang pertama kita harus tahu harga penyelesaiannya. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, itu kita harus tahu in the money, at the money, atau out of the money. Jadi kalau in the money itu artinya harga penyelesaiannya itu lebih besar daripada harga pelaksanaannya. Harga pelaksanaannya di mana Pak Sunar? Harga pelaksanaannya sudah disebutkan tadi ya. Ini saya balik lagi ke slide tadi. Jadi harga pelaksanaannya untuk Unilever tadi ini kita lihat 4850, BBRI 4800, Adaro 4350 ya. Kemudian untuk harga, bentar ya, untuk harga itu tadi harga pelaksanaannya ya. Jadi itu harga penyelesaiannya kita belum tahu karena itu rata-rata harga 5 hari sebelum kedaluarsanya ya. Itu masa yang akan datang, kita belum tahu. Jadi intinya di sini kalau misalnya pada saat sebelum kedaluarsanya ya, 5 hari rata-ratanya itu dia ditutup
di atasnya harga pelaksanaannya, maka berarti dia itu in the money. Tapi kalau ditutup sama dengan harga pelaksanaannya, berarti dia at the money. Tapi biasanya sih kalau at the money kemungkinan enggak ya. Jadi biasanya in the money atau out of the money. Jadi kalau out of the money itu harga penyelesaiannya dia lebih rendah daripada harga pelaksanaannya. Jadi harga jatuh tempo yang akan datang ya di bulan Juni ya, itu lebih rendah daripada harga pelaksananya sekarang. Jadi out of the money. Kalau out of the money, Anda nggak terima apa-apa ya, seperti itu ya. Jadi jangan harap uang yang sudah Anda belikan untuk beli itu akan kembali, enggak ya. Itu adalah premi yang Anda bayarkan ya, seperti itu ya. Yang Anda dapatkan adalah keuntungan. Jadi kalau misalnya in the money, Anda dapat ya. Atau kalau at the money 50-50 ya, seperti itu ya. Tapi kalau at the money, perasaan saya sih susah, karena rata-rata 5 hari dari perdagangan penutupannya ya, mungkin angkanya koma gitu ya, seperti itu ya. Jadi in the money atau out of the money ya, seperti itu. Kalau out of the money, Anda pasti nggak dapat uang, loss-nya 100% dari premi yang Anda bayarkan, yaitu harga dari warrant tersebut ya. Harganya berapa Pak Sunar kalau ikut dari IPO-nya, atau istilahnya bukan IPO ya, ya istilahnya semacam IPO gitu ya. Dari harga penawaran pertamanya, jadi untuk Unilever dia kan harganya penawarannya kita lihat di harga, bentar, saya ganti ke untuk Unilever dia di harga 370, BBRI 342 dan Adaro di harga 298 ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunat perhitungannya? Kita maunya untung di warrant struktur ya, katanya kan kalau kita lihat di sini ya, sebentar ya, saya lihatkan slide-nya. Jadi kalau dari YouTube-nya RHB Sekuritas ya, ini saya perlihatkan di sini. Ini dia bikin videonya tanggal 19 September 2022 ya. Jadi dia di sana salah satu materinya di sini sebutkan potensi keuntungan berkali lipat, risk atau return akan lebih tinggi. Memang untuk warrant terstruktur ini resikonya tinggi, keuntungannya juga tinggi ya kalau dapat ya, seperti itu ya. Nah, kita harus paham dulu yang sering dipom-pom atau sering kalau saya lihat di beberapa thumbnailnya mengenai warrant terstruktur itu cuannya berkali-kali lipat gitu ya, katanya seperti itu ya. Tapi kita lihat cuannya itu dari mana atau profitnya itu dari mana. Jadi kita harus tahu. Jangan sembarangan asal beli terus kita nggak tahu profitnya gimana sih gitu ya, kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Nah, ini kan dia lebih menekankan waktu itu di videonya ya, dan juga di presentasi dari bursa ya, itu menyinggung mengenai investor. Tapi kalau saya sih lebih kecenderungan untung berkali lipat itu dari trading warrant terstrukturnya ya, bukan dari penyelesaiannya waktu finalnya, enggak ya, seperti itu ya. Nanti saya jelaskan ya. Di sini langsung ke worksheet-nya. Ini hitung-hitungannya langsung. Mungkin lebih baik kalau nonton dari awal sampai akhir supaya nggak salah paham ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau saya sudah bikinkan spreadsheet-nya ya, saya sudah hitungkan ya. Jadi di sini ada 3 Adaro, BBRI, Unilever. Kodenya Adaro ya, ADRO, DRC, M3A. Ini kodenya ada maknanya sendiri ya. Tapi di sini saya nggak bahas mengenai makna kodenya karena saya lebih fokus kepada untungnya dari mana atau ruginya dari mana kalau kita beli ya, seperti itu ya. Nah, harga inisial warrantnya ini saya sudah sebutkan 298, 342, 370, harga pelaksananya 4350, 4800, 4850 ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini harga closingnya tanggal 19 September itu 3910, Adaro, BBRI 4570, Unilever 4600. Ya, jadi iklannya kita untungnya kalau kita beli warrant terstruktur itu kita sebagai investor ya, yang ditekankan investor tapi bukan trader. Padahal yang menguntungkan itu dari tradingnya warrant terstrukturnya, bukan dari investasinya. Kalau kita beli sekarang nanti pada waktu jatuh tempo ya, nanti saya bahas ya. Nah, di sini iklannya sih kita hanya perlu mengeluarkan 7,62% sampai ini ya, 7 sampai 8% lah kurang lebih ya, tergantung saham yang mana ya, dari harga closingnya ini ya. Jadi kalau kita memangnya beli waktu harga inisialnya, jadi kalau kita hitungkan tanggal rilis perdananya tanggal 19 itu hanya sekitar 7 sampai 8% bayarnya ya. Tapi kita istilahnya itu harga pembeliannya itu di lock di harga berapa? Ini sudah disebutkan 4350, 4800, 4850 ya. Seperti itu ya. Nah, memang kalau kita perhatikan ya,
ini artinya seperti ini ya. Dengan harga pelaksananya ini, itu kita istilahnya itu bertaruh ke warren strukturnya ya. Jadi bertaruh ke bandarnya ya. Dalam hari ini bandarnya adalah RHB Sekuritas ya, sebagai liquidity providernya seperti itu ya. Jadi misalnya kalau harga BBRI itu dia pada saat rata-rata 5 hari sebelum kedaluarsanya tahun depan bulan Juni ya, itu di atasnya 4.800, berarti kita untung karena selisihnya nanti akan dihitungkan, akan dibayarkan ke kita ya, seperti itu ya. Kalau lebih tinggi daripada 4.800 ya, rata-rata 5 hari waktu di bulan Juni 2023 itu ya, sebelum kedaluarsa 5 hari ya. Nah, kalau misalnya di bawahnya harganya di bawahnya 4.800, berarti kita nggak dapat apa-apa. Premi yang kita bayarkan ini 342 itu hilang ya, seperti itu ya. Kalau harganya itu at the money ya kan, berarti pas di 4.800 ya, berarti 50-50 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya out of the money ya kan, harganya waktu rata-rata itu di bulan Juni sebelum kedaluarsa 5 hari ya penutupannya ya, itu lebih rendah daripada 4.800, berarti kita nggak dapat apa-apa ya, seperti itu ya. Premi yang kita bayarkan yang pada waktu kita ikut initial warrant-nya itu hilang ya. Kita hanya cuan pada saat kalau dia harganya rata-ratanya ya di kemudian hari itu lebih tinggi daripada 4.800 ya, seperti itu ya. Nah, memang sebelumnya ada satu video YouTube ya, kita cuannya itu bisa lebih banyak ya, karena kita belinya hanya sedikit, kemudian kalau dia naiknya sedikit, hitungannya persentasenya lebih sedikit. Tapi pada saat perhitungan itu, dia lupa menyebutkan rasionya. Ini yang paling penting, rasionya ini yang lupa dia sebutkan ya, seperti itu ya. Jadi saya akan kembali ke awalnya di sini. Bentar ya. Jadi di sini rumusnya ya, pembayarannya nanti harga penyelesaian dikurangi harga pelaksanaan dibagi rasio pelaksanaan dikalikan unit warrant yang kita miliki. Jadi video tersebut ya, salah satu influencer dia lupa menyebutkan rasionya ini ya. Video influencer yang lainnya ada yang menyebutkan rasionya. Jadi yang menyebutkan rasionya itu yang paling penting. Kalau kita nggak menyebutkan rasionya, kelihatannya kita untungnya berkali-kali lipat ya, seperti itu ya. Karena harganya murah ya, kita hanya belinya 7% sampai 8% aja ya dari harga yang sebenarnya seperti itu ya. Nah, ini jangan lupa. Jadi harga penyelesaian itu adalah harga rata-rata 5 hari sebelum kedaluarsanya. Jadi kedaluarsanya kan tanggal 19 Juni ya 2023. Itu harga rata-ratanya 12 Juni sampai dengan 16 Juni ya, closingnya seperti itu ya. Nanti dikurangi harga pelaksanaannya. Harga pelaksanaannya di mana? Yaitu tadi yang sudah saya gambarkan di sini, harga pelaksanaannya untuk Adaro 4350, BBRI 4800, Unilever 4850 seperti itu ya. Kemudian dibagi dengan rasio pelaksanaannya dibagi 3. Itu jangan lupa bagi 3. Kalinya unit warrant-nya. Minimal kan kalau di pasar reguler belinya 1 lot berarti 100 lembar ya. Jadi nanti ini sudah saya hitungkan, saya ada spreadsheet-nya di sini. Kalau yang mau spreadsheet-nya bisa langsung request ke saya ya. Jadi message ke saya, Pak Sunar tolong dong kirimin saya untuk spreadsheet-nya yang ini ya, supaya saya bisa hitung ya. Jadi ini saya sudah hitungkan ya. Kalau misalnya Anda adalah seorang investor yang beli warrant terstrukturnya dari Adaro, misalnya saya pakai di sini saya lebih suka pakai contoh BBRI aja lah ya. Kalau Adaro kan komoditas dia fluktuasi ya, mungkin BBRI dia lebih stabil gitu ya. Nanti saya jelaskan mengenai statistiknya. Nah, misalnya Anda investor beli di 342 ya, sebelum rilis ya. Jadi harga perdananya, nah itu harga penutupannya 4570. Jadi kita cuma bayar 7,48%-nya. Nah, untuk mendapatkan untungnya, ini saya sudah hitungkan. Misalnya Anda cuma beli 1 lot aja ya, warrant terstrukturnya untuk BBRI. Berarti Anda mengeluarkan uang sebesar 34200 ya. Karena harganya di 342. Itu belum termasuk komisi ya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan itu minimal Anda harus menunggu ya
Kalau dia sudah naik ya, di sini perhitungan saya ini sudah ada rumusnya di sini ya. Jadi kira-kira harga penutupannya kapan ya? Nah, ini harga belinya ini sudah fix ya, harga belinya. Kalau misalnya dapat belinya pada waktu penawaran awal ya ini sesuai dengan harga belinya. Kalau misalnya pada waktu setelah perdagangan ya tinggal diganti ini aja ya, harga beli WT-nya ini ya, warrant strukturnya. Jadi kalau perhitungan harga awalnya itu berarti kita harus menunggu harga BBRI sampai dengan 5.850 ya untuk break even point. Karena kalau misalnya 5825 itu kita masih rugi ya. Kalau harganya 5825, loh Pak Sunar, itu kan harga pelaksananya kan 4.800. Kalau dikurangi 5825 dikurangi 4.800 kan masih untung tuh 1.000 lebih kan, 1.025 ya. Tapi jangan lupa itu dari rasionya 3 warrant dapat 1 lembar. Jadi Anda harus dibagi 3. Ya tadi sudah saya sebutkan rumusnya. Ini saya bagi dengan 3 ya, seperti itu ya. Jadi harus naik sampai dengan 5825. Dengan harga penutupan tanggal 19 September, ini untuk BBRI ya contohnya ya, saya bahas di sini ya, 4570. Kemudian itu berarti bentar ya. Saya cek ya, apakah BBRI 4570 ya. Nggak salah sih benar ya. Ya, 4570. Jadi untuk harga 4570 untuk BBRI dengan harga nanti penutupan ke depan ya, rata-rata 5 hari menjelang kedaluarsa warrant terstrukturnya itu 5825 itu gainnya ya sekitar 27,46%. Seperti itu ya dari closingnya. Tapi kalau dari harga pelaksanaannya 4.800 ya, itu naiknya 21,35%. Barusan Anda bisa BEP, bisa BEP, break even point ya, belum cuan. Kalau 5850 ini Anda barusan cuan, tapi cuannya itu cuma 2,29% ya, seperti itu ya. Bukan 28% ini, bukan ya, seperti itu ya. Bukan 21,88%, bukan. Karena rasionya beda, bukan 1:1. Kalau yang disebutkan ada video YouTuber yang view-nya 15 ribuan kurang lebih ya, itu dia lupa rasionya. Dia rasionya anggapannya 1:1. Kalau 1:1 memang untungnya luar biasa ya. Ini bisa sampai 67,43% ya. Kita padahal belinya cuma 7,48% dari harga penutupan 19 September. Jadi dia lupa rasionya di sini ya. Seperti itu ya. Nah, minimal ya 5850. Nah, kalau kita lihat dari harga 19 September sampai dengan nanti ya sebelum 19 Juni ya 2023 ya, berarti kan dia harus naik sekitar 28% ya untuk BBRI. Kalau untuk Adaro 34,27%, untuk Unilever naiknya harus 29,89% ya, seperti itu ya. Nah, masalahnya apakah bisa ya, seperti itu ya pertanyaannya ya. Nah, ini saya sudah buatkan statistiknya ya 2021. Nah, ini saya statistiknya 9 tahun terakhir ya, mulai 2013 sampai dengan 2014. Jadi 19 September 2013 kemudian sampai 19 Juni 2014 itu kenaikannya berapa? Ya, ini sudah saya hitungkan statistiknya ya. Berdasarkan statistiknya, mudah-mudahan data saya nggak salah, tapi harusnya benar sih ya sebenarnya. Nanti dicek ya apakah data yang saya dapatkan ini salah, tapi harusnya sih benar ya. Seperti kalau mau worksheet-nya ini tinggal message ke saya, nanti tinggal tanya aja di grup ya, Pak Sunar bagi dong datanya ya, seperti itu ya. Nah, ini 2015, 2016, 2016, 2017 ya. Jadi setiap 19 September sampai dengan 19 Juni ya. Jadi berdasarkan statistiknya 9 tahun terakhir. Nah, kira-kira itu seperti apa statistiknya? Nah, ini kita lihat. Ini sudah saya gambarkan di sini ya. Coba saya perbesar aja supaya kelihatan. 9 tahun ini ada Adaro, BBRI, Unilever. Nah, ini win-nya. Kalau win itu berarti dia untung ya, profit ya. Kalau zero berarti loss ya. Nah, ini statistiknya pakai pivot table ini langsung tahu. Dari 9 tahun itu Adaro win-nya 6. Jadi bagus ya winningnya ya. BBRI dari 9 tahun win-nya 7. Unilever ini yang paling jelek banget ya, sucker ya, seperti itu. Istilahnya bahasa Inggrisnya itu sucker, sucks banget gitu ya. Jadi yang kalau kita perhatikan rata-ratanya Adaro kenaikannya 16,59%. Kalau di rata-rata winningnya ya, bukan winningnya, ini di rata-rata kenaikannya selama 9 tahun ya.
bukan winning gain-nya bukan, di rata-rata semuanya ya. Kalau BBRI di rata-rata 12,37, Unilever di rata-rata 0,67 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, misalnya kalau kita benar-benar investor ya, belinya pada saat initial warrant-nya ini ya 298, kemudian pada saat jatuh tempo ya, kita untung atau tidaknya ya kemungkinan besar ya kalau berdasarkan statistik ya itu ya kita akan loss ya, seperti itu ya, loss. Karena kenapa? Ini tadi aja kita perhatikan untungnya paling nggak untuk BEP itu untuk BBRI harus 28% kenaikannya dari harga closing 19 Septembernya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat statistiknya ya, itu dia winningnya 7, memang paling bagus ya winning rate-nya ya. Dari 9 tahun, 7 tahun dia selalu naik. Rata-ratanya 12,37. Nah, di sini ada yang data yang outlier, itu untuk 2019 sampai dengan 2020 ini pada saat pandemi turunnya dalam banget ya. Jadi ini outlier ya, seperti itu ya. Nah, apakah ini dikecualikan atau gimana? Kalau saya sih saya masukkan semuanya ya. Karena mungkin aja, mungkin ya, saya nggak menjelekkan ya. Mungkin aja nanti 2023 panik lagi, resesi atau gimana, orang-orang pada jualan saham, mungkin aja ya, seperti itu ya. Ya kita kan nggak pernah tahu ya. Harapannya sih naik. Nah, kalau berdasarkan statistik ini, apakah mungkin? Ya, kemungkinan selalu ada. Nah, seperti itu ya. Bentar saya kembali ke ya. Jadi kira-kira cuannya di mana Pak Sunar kali lipatnya? Nah, di YouTube-nya RHB itu ya yang tadi saya sharekan, itu ada clue-nya bagaimana kita profitnya ya. Itu di salah satu pembawa acaranya itu bilang kalau sudah cuan ya jangan lupa jualan ya, jangan lupa take profit ya, seperti itu ya. Jadi bukan untuk lebih kecenderungan ya, bukan untuk beli warnya nanti kita tinggal lihat di masa yang akan datang kita untung atau enggaknya, in the money atau out of the money gitu ya. Kalau out of the money kita nggak dapat apa-apa, ruginya 100% ya dari harga premi warnya yang kita bayarkan ya, seperti itu ya. Kalau at the money ya 50-50 nanti keluarnya. Tapi jarang lah at the money, biasanya in atau out. Kalau in the money Anda dapat ya. Tapi itu rasionya jangan lupa dihitungkan karena ada yang ngitung rasionya lupa 3:1. Jadi 3 warren dapat 1 lembar. Jadi dibagi 3 dikalikan jumlah lotnya yang kita punyai untuk warren strukturnya, seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan tadi data yang saya sebutkan, keuntungan kita itu sebenarnya dari trading warren terstrukturnya, bukan dari investasi warren terstrukturnya. Kalau saya lebih cenderung situ. Ya memang kalau harganya nanti naik kita dapat untung ya. Tapi yang berkali-kali lipat itu dari trading warren terstrukturnya. Karena apa? Volatilitasnya. Jadi kalau dia warren terstruktur itu nggak ada ARB ya, batasnya minimal Rp1, maksimal sampai dengan harga pelaksanaannya, seperti itu ya. Kalau nggak salah 1 tick di bawah harga pelaksanaannya, seperti itu ya. Jadi bisa aja naik tinggi sampai tinggi-tingginya, bisa aja. Sampai nggak masuk akal bisa aja, tergantung demand dan supply-nya. Jadi kalau kita fokus di trading warren-nya, ya boleh aja. Ya seperti itu ya. Tapi kalau investasi, Pak Sunar, saya mau beli warren-nya, nanti saya bisa dapat cuannya gitu ya. Ya mudah-mudahan dapat ya, saya doakan dapat. Amin ya. Tapi berdasarkan statistik, sepertinya sih kemungkinannya kecil ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda trading di warren-nya, terstrukturnya boleh ya kalau tradingnya. Tapi kalau untuk invest hanya dengan membeli 7%-an Anda mendapatkan keuntungannya, ya berdasarkan statistik tadi yang saya berikan sepertinya susah ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ya saya ingin menegaskan ya, kalau kita menonton sesuatu ya, itu kita harus istilahnya logika kita itu harus berpikir ya, seperti itu. Memang seringkali diiklankan itu hanya dengan investasi sedikit ya 7-8% kita bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Tapi kita harus tanya, keuntungannya itu dari mana? Sepertinya dari penjelasannya itu keuntungannya dari kenaikan harga sahamnya kan. Memang strateginya seperti itu. Padahal bukan, keuntungannya itu dari trading warren strukturnya. Jadi kalau misalnya Anda belinya di 250 seperti itu ya, Anda jualnya di 260 ya berarti itu keuntungan Anda. Ya seperti itu ya, lebih ke sana. Nanti kedepannya kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau dari statistiknya susah ya, itu saya ulangi lagi ya. Jadi kita harus berpikir logika ya. Kalau untungnya berkali-kali lipat ya, mudah banget ya. Orang-orang itu pada nggak mau kerja, beli aja warren strukturnya
Adaro, terus kemudian BBRI, Unilever, ayo kita borong semua, pasti untungnya berkali-kali lipat. Enggak ya, enggak semudah itu. Kalau misalnya semudah itu, nah sebagai liquidity providernya, ya kan, RHB Sekuritasnya, apa dia nggak mau untung? Apa dia itu dermawan banget mau kasih kita untung? Enggak, ya. Karena kalau harganya naik, dia tuh rugi, dia harus bayar kita ya, selisihnya. Tapi kalau harganya turun, kita yang rugi habis karena preminya nggak bisa kembali ya, 100%-nya. Dia nggak ada pembayaran apa-apa ke Anda, nggak. Jadi jangan salah paham. Kalau warrant yang equity, itu Anda mempunyai hak ya untuk membeli membeli saham tersebut di harga yang sudah ditentukan pada waktu jatuh temponya. Tapi kalau Anda nggak tebus, itu warrantnya hilang ya. Uang Anda hilang. Tapi kalau Anda tebus, jadi saham. Tapi kalau barang terstruktur ini, bukan tebus nggak tebus, nggak langsung dihitungkan nanti ya, Anda untung atau ruginya, atau at the money ya, seperti itu ya. Jadi kita harus berpikir ya, kalau memang semudah itu berkali-kali lipat, investnya cuma 7%, lah yang big money-nya yang beli sungguhan di pasar regular, ya kan, pakai modal yang lebih gede, masa cuannya lebih sedikit? Ya enggak dong ya, seperti itu ya. Ya tergantung sih, kalau memang kenaikannya nanti bakalan tinggi banget, memang untungnya bisa besar, tapi harga warrantnya akan naik. Ya kita nggak akan pernah tahu lah ya kejadian di masa yang akan datang. Bisa aja warrant terstrukturnya itu bisa naik sampai di atas 1000, bisa aja ya, kita aminin ya. Ya kalau kita trading ya berani seperti itu. Tapi fluktuasinya itu tinggi banget ya, seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya naik turunnya. Sebentar saya lihatkan ya. Di sekuritasnya ini di pergerakan, tapi nggak tahu ya ini apakah benar nggaknya. Tapi saya lihatkan aja tadi pada waktu market, Anda nanti lihat sendiri ya pada waktu market sudah jalan ya. Jadi ini saya lihatkan untuk ini ya, BBRI ya, ini fluktuasinya lumayan tinggi ya. Opennya 400, low-nya 300, closingnya di 354 ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat ini beberapa tick di atas ya. Kalau Anda bisa trading hebat ya, day trader ya, mungkin Anda beli di copet bawah, jual di atas ya, bisa aja ya. Jadi mungkin strateginya sih pasang buy stop ya. Jadi kalau dia turun, misalnya ya, kalau dia dibuka turun, terus kita cegat di atasnya. Jadi istilahnya kita hadang di atasnya. Misalnya ini ya untuk BBRI ya. Jadi ini kan terakhir 356 closingnya. Jadi besok kalau dia turun, misalnya turun ke bawah 320 ya, kita mungkin kalau belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 320, kita mulai buy. Ya stop lossnya Anda atur sendiri ya, mau 5% atau 8% seperti itu ya. Jadi itu strateginya seperti itu. Nah, itu untuk warrant terstruktur ya, seperti itu ya. Jadi ini volumenya 140.764 ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari sahamnya sendiri, itu volumenya jauh lebih tinggi ya, seperti itu ya. Tapi lumayan lah kalau kita lihat transaksinya, warrant terstrukturnya 140.764, ini BBRI ya 1 jutaan ya volumenya, lot ya. Kemudian kalau kita lihat dari brokernya ya, seperti itu ya. Sebentar saya lihatkan dari brokernya yang beli. Nah, untuk BBRI ini yang paling banyak memang MG ya. Nah, ini yang volumenya ya, net ya, net buy. Nah, net sell-nya ya tentu saja DR. Nah, DR itu siapa? Liquidity providernya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bentar ya, untuk brokernya ya. Nah, ini ya, DR ya. Itu RHB Sekuritas. Jadi bandarnya ya, kita boleh sebutkan bandarnya lah, liquidity providernya ya, seperti itu ya. Itu adalah DR ya. Jadi dia jual ya untuk menstabilkannya ya, seperti itu ya. Nah, bagus atau tidaknya selama dia masih jualannya banyak, berarti banyak yang beli ya. Ya kemungkinan harganya masih bisa naik ya, seperti itu ya. Jadi fluktuasinya tinggi. Jadi jangan lupa ya, seperti itu ya. Saya rasa sih cukup ya, sekian ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.